masif. Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung atau tidak langsung bertindak menjadi tim pemenangan pasangan calon satu, yang ternyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. Karena akhirnya paslon 02 bukan hanya berkompetisi dengan paslon 01, tetapi juga dengan presiden petahana. Keterkaitan dengan paslon 01. Kalau dipertanyakan adanya keterkaitan antara ketidaknetralan polisi dan BIN dengan instruksi langsung dari paslon 1, khususnya capres yang juga presiden petahana, harus diakui bukan hal mudah untuk dibuktikan. Namun bukan berarti tidak ada bukti sama sekali. Pada kesempatan pengarahan, presiden petahana dengan sengaja meminta agar Polri dan TNI untuk membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas. Arahan yang demikian di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, Presiden Jokowi juga menarik Polri dan TNI ke dalam politik Pilpres 2019. Ketidaknetralan polisi, meskipun mengesankan netral, sebenarnya keberpihakan Polri kepada paslon 01 terlihat jelas dalam banyak kejadian dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bukti ketidaknetralan polisi yang juga sudah mengemuka adalah adanya pengakuan di Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut. Meskipun kemudian pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi itu kemudian diberitakan dicabut, namun pencabutan itu tidak berarti serta-merta pengakuannya menjadi tidak benar. Pencabutan itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuannya adalah benar, lalu yang bersangkutan mendapatkan tekanan sehingga terpaksa mencabut pengakuannya. Pengakuan AKP Sulman Aziz harus dilihat sebagai fenomena puncak gunung es dan bukan satu hal yang terjadi sporadis, apalagi tiba-tiba. Bahwa indikasi ketidaknetralan Polri lainnya adalah adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer yang kemudian juga sudah diberitakan oleh banyak media, terutama rekan-rekan investigasi Tempo. Indikasi kecurangan TSM dan ketidaknetralan polisi lainnya adalah dugaan polisi mendata kekuatan dukungan capres hingga ke desa. Pendataan demikian untuk mematangkan pemetaan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan paslon 01. Selanjutnya adalah ketidaknetralan BIN yang sama sulitnya atau bahkan jauh lebih rumit dibuktikan memang soal TSM. Soal ketidaknetralan BIN ini buktinya akan lebih kemudian akan disampaikan dalam sidang pembuktian. Selain memang pernah menjadi ajudan Presiden Megawati, kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan diindikasikan dengan kehadirannya pada hari ulang tahun PDI Perjuangan, suatu hal yang tidak dilakukan untuk acara partai lainnya. Juru bicara BIN Wawan Purwanto mengkonfirmasi kehadiran Budi Gunawan karena diundang PDIP, sambil mengakui pula BG tidak hadir untuk acara partai yang lain. Pada kesempatan ini, pemohon juga menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden SBY yang memang terkait dengan pemilu kada, tetapi juga mudah dipahami juga itu ada kaitannya dengan Pilpres. Demikian juga dengan bagaimana Partai Demokrat kemudian melakukan penelitian pertemuan antara Kabin Budi Gunawan dengan Gubernur Papua yang juga mengindikasikan adanya keterlibatan BIN dalam pemilu. Masih terkait netralitas BIN, Presiden ke-6 SBY juga pernah menyoal hal tersebut dalam salah satu pidato politiknya yang tadi sudah disebutkan. Kecurangan keempat, maaf kalau saya agak cepat karena waktunya sangat terbatas, saya coba poin-poinnya saja. Kecurangan TSM, pembatasan kebebasan media. Akses yang sama ke media massa bagi setiap kontestan pemilu adalah salah satu syarat bagi terpenuhnya pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana diuraikan dalam posita ke-28 di atas yang tadi sudah kami paparkan di awal. Telah terjadi upaya secara sistematis secara TSM terhadap pers nasional dengan tujuan menguasai opini publik. Media kritis dibungkam, sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan dijadikan media propaganda. Pada kenyataannya, dalam perhelatan Pilpres 2019, akses kepada media tidaklah seimbang antara paslon 01 dan paslon 02. Kita mengetahui bagaimana kepemilikan 3 media besar, dalam hal ini yang terkait dengan Media Group, MNC Group, dan juga media yang dimiliki oleh Mahaka Group adalah media-media besar yang semuanya berafiliasi dengan paslon 01. Salah satu media yang mencoba untuk netral seperti TV One kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus mengistirahatkan panjang salah satu program favoritnya, ILC, Indonesia Lawyers Club. Melalui akun Twitternya, sang pembawa acara Karnilias mencuit, "Dear pencinta ILC, selama hampir setahun ILC sudah bekerja memberikan informasi pendidik publik dan ikut mengawal dari kampanye sampai pemilu. Kata itu mulai Senin besok saya memutuskan untuk mengambil cuti. Mohon maaf." Publik bertanya-tanya mengapa
Karni Ilyas dan manajemen TV One memutuskan itu. Sementara pimpinan media mengakui ada tekanan dari penguasa untuk tidak membuat tayangan pemberitaan kecurangan-kecurangan Pilpres. Selain kecurangan, mereka juga diminta untuk memberikan kegiatan tidak memberitakan kegiatan deklarasi atau aksi massa menentang Pilpres curang. Kecurangan TSM yang kelima, diskriminasi pelakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Bahwa indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres lainnya adalah ada diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum yang bersifat tebang pilih, hanya tajam ke pendukung paslon 02 saja dan tumpul ke paslon calon 1. Kecurangan demikian pastilah TSM karena terkait dengan sistem hukum. Beberapa contoh ketidakseimbangan penegakan hukum yang menguntungkan paslon 01 dan merugikan paslon 02 sudah kami jelaskan dan itu sebenarnya banyak diberitakan. Bentuk kecurangan TSM lainnya melalui penyalahgunaan penegakan hukum adalah dengan membarter persoalan hukum dengan dukungan ke paslon 01 dalam Pilpres 2019. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Haritanu misalnya ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS dan kemudian kasusnya tidak lagi ada kabarnya setelah mengakui dukungannya kepada 01. Kesimpulan. Kelima, penyalahgunaan kekuasaan abuse of power yang berujung pada kecurangan TSM tersebut dapat dilakukan karena Joko Widodo juga adalah presiden yang masih menjabat atau incumbent. Dan karenanya bisa menyalahgunakan fasilitas, anggaran, lembaga, dan aparatur negara untuk upaya kemenangan Capres Paslon 01 Joko Widodo. Tindakan yang demikian sekali lagi adalah pelanggaran dan kecurangan yang TSM dan karena perlu dihukum dengan sanksi yang berat, yaitu diskualifikasi sebagai paslon peserta Pilpres 2019. Lebih jauh tentang sanksi diskualifikasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Kami kemudian mengutip beberapa putusan MK Kota Waringin Barat dan beberapa putusan yang lain yang memungkinkan diskualifikasi pasangan Pilpres. Kami juga mengutip putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, paling tidak di Kenya 2017, Austria 2016, Maladewa 2013, dan Ukraina 2004 yang semuanya adalah contoh-contoh, hanya sedikit dari beberapa contoh di mana Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi membatalkan Pilpres dan mendiskualifikasi karena kecurangan-kecurangan pemilu. Dari berbagai contoh pelaksanaan pemilu di beberapa negara yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa peran institusi peradilan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi di suatu negara, berperan penting dalam proses pemilihan presiden. Dari seluruh contoh negara, 4 tadi, dapat dilihat bahwa pembatalan hasil pemilihan presiden di berbagai negara disebabkan bukan karena selisih jumlah suara, namun yang lebih penting dari selisih jumlah suara adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilihan umum dalam konstitusi negara tersebut yang dilanggar. Dan dalam hal ini kami melihat bahwa asas luber dan jurdil menurut pasal 22E ayat 1 sudah dilanggar. Tentang kecurangan pemilu lainnya, kami menghadirkan banyak sekali video-video dari halaman 81 sampai halaman 92 kami anggap dibacakan. Kami ingin kebeban pembuktian. Menjaga konstitusionalitas pemilu jujur dan adil dan mencari kebenaran. Membuktikan presiden yang sedang aktif menjabat melakukan kecurangan pemilihan TSM pastilah bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau didalilkan pula bahwa kecurangan itu dilakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian, intelijen, birokrasi, BUMN, hingga aparat negara lainnya. Kita harus sama-sama berpandangan bahwa proses dan beban pembuktian untuk perkara publik berbeda dengan perkara private. Tidak sama dengan perkara perdata yang beban pembuktian ada pada penggugat. Pengalaman India menunjukkan bagaimana Mahkamah Agungnya melakukan judicial activism dan kemudian melakukan penerobosan-penerobosan untuk menghadirkan keadilan. Salah satunya dan membentuk misalnya time fact finding untuk mencari bagaimana agar perlindungan hak konstitusional warga negaranya dilindungi. Dalam sengketa Pilpres 2019 ini, pemohon bersengketa hasil bukan hanya dengan termohon, tetapi dengan pihak terkait paslon 01 yang merupakan presiden petahana dengan segala akses dan resources yang dimiliki. Petahana telah menggunakan anggaran program dan aparaturnya untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu secara bijak perlu dipikirkan bahwa soal pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pemohon sebagaimana diargumenkan beberapa kalangan selama ini. Pemohon tentu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi, mencari alat bukti, apalagi memeriksa dan memaksa orang untuk hadir di persidangan. Karena menjadi sangat tidak fair kalau beban pembuktian hanya ditanggung sendirian oleh pemohon. Namun baiknya juga dicari bersama-sama dengan dukungan penuh para majelis hakim konstitusi yang mulia di Mahkamah Konstitusi.
Pilihan mahkamah dapat secara aktif mencari kebenaran memimpin proses pembuktian. Itu adalah pasal 42A Undang-Undang MK, kami tidak bacakan. Lebih jauh, izinkan kami menyampaikan pandangan dan usulan perlunya Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menyiapkan sistem perlindungan saksi, witness protection. Hal demikian sangat penting untuk memastikan bahwa siapapun yang bersaksi ataupun memberikan keterangan ahli akan aman. Tidak hanya fisik dan psikisnya, tetapi juga peluang-peluang kehidupan selanjutnya setelah memberikan kesaksian dan keterangan lainnya. Karena itu, poin terakhir kami, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk bersama-sama mencari, menggali kebenaran yang hakiki dan betul-betul meresapi amanat konstitusi menjaga pemilu yang luber, jujur, dan adil. Tentu berdasarkan alat-alat bukti yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang juga kami akan hadirkan, atau saksi dan ahli yang akan dihadirkan mahkamah sendiri. Kami berdoa, semoga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia juga bisa sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa memang telah terjadi kecurangan pemilu yang sangat TSM dilakukan oleh paslon 01 yang melanggar konstitusi, dan itu merupakan pelanggaran yang sangat prinsip dan mendasar dan karenanya layak untuk dibatalkan atau diskualifikasi sebagai paslon peserta pemilu Pilpres 2019. Kami cukup di situ, lanjutkan argumentasi kontratif oleh rekan kami. Ya, silakan. Argumentasi kuantitatif. Pertama, termohon melakukan berbagai kecurangan yang merugikan suara pemohon. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Surabaya. Bawaslu telah membuat rekomendasi sesuai dengan nomor sekian-sekian perihal rekapitulasi ulang di PPK dan penghitungan suara ulang untuk TPS kepada KPU Kota Surabaya di pemilihan di Kota Surabaya untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pemilu, termasuk penghitungan suara Pilpres. PSUU itu harus dilaksanakan di seluruh tempat pemungutan suara yang ada di Kota Surabaya sebanyak 8.146 TPS atau sekitar 2.443.800.000 pemilih harus melakukan pemungutan suara kembali. Rekomendasi itu tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Dengan demikian, para pemilih atau suara warga Kota Surabaya harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dimasukkan dalam suara yang sah. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Papua bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara dari tingkat distrik di kabupaten kota di Provinsi Papua yang dibuktikan adanya 22 rekomendasi Bawaslu Papua terkait hal tersebut. Perubahan suara tersebut terjadi karena adanya intervensi dari kepala daerah bersangkutan agar KPU kabupaten dan jajarannya mengarahkan kasih tutup suara untuk 01, yang artinya suara pemilih di kabupaten tersebut harus diberikan kepada 01. Bahwa terdapat 22 rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua terkait pemilu, presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR dan seterusnya terjadi di kabupaten-kabupaten sebagai berikut. Kami tidak bacakan lagi, sehingga bagi kami timbul pertanyaan, apakah masih perlu dibuatkan kotak suara, kertas suara di sana? Kenapa? Untuk apa lagi pemilu kalau memang seperti itu? Kemudian ditemukan tempat pemungutan suara siluman di seluruh Indonesia. Kami tidak bacakan lagi uraiannya, sudah ada di sini uraiannya. Kemudian ditemukan juga indikasi manipulasi daftar pemilih khusus. Tidak kami bacakan lagi uraiannya untuk mempersingkat waktu. Kemudian jumlah suara pemohon berjumlah 0. Ada sekitar 5.268 TPS di mana suara pemohon atau suara pasangan Capres dan Cawapres 02 yang hanya berjumlah 0. Hal tersebut terjadi di hampir sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Boyolali dan juga terjadi di Papua, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Sumut, dan berbagai daerah lainnya.
fakta ini merupakan hal yang mustahil tapi telah nyata terjadi dan hal tersebut menjelaskan adanya indikasi kuat terjadi kecurangan yang merugikan perolehan suara dari pemohon. Adanya ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara. Bila dibanding antara jumlah suara Pilpres 2019 dengan pemilihan DPD maupun dengan pilkada yang ada di berbagai daerah, di satu sisi ada perbedaan yang bersifat similarity seperti Aceh, Sumatera Barat, Bali, perbedaannya hanya sedikit. Namun di beberapa daerah tertentu terjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok sekali, seperti misalnya antara lain terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ketidakwajaran ini sangat merugikan perolehan suara dari pemohon dan dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada slide-nya namun tidak dapat kami tampilkan mengingat itu waktu langsung keloncat kami ke berikutnya. Kemudian ditemukan adanya indikasi rekayasa DPT. Ada indikasi kecurangan yang ditemukan melalui berbagai data. Data tersebut menjelaskan adanya pemilih di bawah umur. Mohon Majelis Hakim kiranya teman-teman di sebelah penasihat hukum sebelah kami tidak mengomentari pembacaan kami karena akan sangat mengganggu suaranya dengan pendengaran kami. Ya, mohon yang lain Ya. supaya mendengarkan secara serius. Ya, nanti ada waktunya untuk menanggapi. Ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim, terima kasih. Mohon maaf rekan-rekan penasihat hukum. Data tersebut menjelaskan adanya pemilih di bawah umur, data ganda, NIK, Kecamatan Siluman, dan juga indikasi direkayasa NIK. Temuan ini dan seterusnya tidak kami bacakan lagi, mempersingkat waktu. Dan kemudian kami juga membuat banyak tabel-tabel yang nantinya akan dijelaskan oleh para ahli. Kami meloncat ke seberapa banyak tabel ini kamu nanti akan dijelaskan dalam tahap pembuktian oleh ahli. Kemudian ditemukan 37.324 TPS baru. Ada sekitar di seluruh Indonesia yang semula angkanya 0, lalu kemudian disitung semua TPS yang 0 tersebut berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan muncul angka 8.319.073 suara. Angka ini potensial digunakan untuk penggelembungan suara. Kemudian indikasi pengaturan suara tidak sah. Ada indikasi pengaturan suara tidak sah di dalam suatu TPS. Pada konteks ini, termohon sebagai penyelenggara pemilu diduga terlibat dalam pengaturan suara tidak sah tersebut. Hal ini diindikasikan dengan adanya pola tertentu atau jumlah suara tidak sah di tiap TPS yang jumlahnya sangat besar. Salah satu contohnya seperti terjadi di Magetan, di mana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS-nya adalah 22, 12,75 atau 26, 59, 2659. Hal serupa juga terjadi di Desa Wungu, Madiun, yang pola suara tidak sahnya adalah dan seterusnya. Kemudian situng, kedudukan situng, dan permasalahannya. Pertama, eksistensi situng dan fungsinya sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi. Mohon izin kami tidak baca lagi penjabarannya. Secara de facto, data C1 di situng adalah data yang bersifat mirroring, cerminan, dengan data C1 yang digunakan untuk penghitungan berjenjang. Data yang beredar di situng tidak hanya dilegitimasi peraturan perundang-undangan pemilu saja, tetapi juga punya kekuatan yang sama kuatnya dengan penghitungan berjenjang manual. Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada disclaimer yang justru dapat mendelegitimasi aturan yang mengatur keberadaan situng. Selain atas uraian yang telah dikemukakan di atas, ada 3 alasan lainnya, yaitu, kami tidak bacakan lagi. Kemudian, salah satu komisioner KPU
menyatakan bahwa peserta pemilu bisa mengakses formulir C1 autentik dari seluruh TPS dalam bentuk soft copy secara mudah melalui situng. Situng dibuat oleh KPI sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Keberadaan situng juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan seterusnya. Kemudian, berdasarkan uraian di atas, eksistensi situng mempunyai legal standing yang sangat kuat dan juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol C1 dan memastikan akuntabilitas proses penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Oleh karena itu, keberadaan situng merupakan salah satu sumber informasi atas hasil resmi penghitungan suara yang otentik, selain penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Itu sebabnya keberadaan situng juga tidak bisa didelegitimasi oleh disclaimer maupun ditiadakan hanya dengan pernyataan pimpinan KPU. Lebih-lebih di dalam teori tentang disclaimer dinyatakan bahwa dan seterusnya. Kemudian kekacauan situng KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 38 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, situng merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan penetapan hasil pemilu. Dengan demikian, KPU mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyajikan data situng yang benar dan dapat dipercaya. Namun faktanya, data yang disajikan dibiarkan bermasalah sehingga menimbulkan kekacauan. Pemberian kode-kode khusus di DPT menyebabkan terbuka lebarnya peluang bagi pihak-pihak yang melakukan kecurangan pemilu untuk melakukan manipulasi data yang sangat merugikan kepentingan pasangan Wapres dan Cawapres. Pasangan Capres dan Cawapres nomor 2 Prabowo Sandi yang berkaitan dengan perolehan jumlah suara. Kemudian, tidak ada prinsip keamanan dalam situng KPU. Kami tidak bacakan lagi. KPU tidak menerapkan desain layanan yang menerapkan security control yang memadai untuk memenuhi persyaratan layanan sehingga kesalahan input yang terjadi tidak ada mekanisme alert system yang baik. Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap aplikasi yang digunakan tersebut. Kesalahan input data pada field Capres 01 maupun Capres 02 tidak diikuti dengan algoritma kontrol dengan membandingkan field jumlah total suara yang seharusnya matching dengan jumlah suara 01 tambah suara 02 tambah suara tidak sah, ataupun tidak ada alert control yang akan muncul kalau jumlah suara 01 plus suara 02 lebih dari 300 suara sesuai dengan standar jumlah suara per TPS. KPU sangat mengabaikan penerapan prinsip operation security, khususnya klausul terkait dengan capacity management, di mana dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki KPU harus selalu diawasi, diatur, dan dibuat proyeksi atas kebutuhan kapasitas di masa datang untuk memastikan performa sistem yang dibutuhkan. Itu sesuai dengan ISO 27K Annex A 1213. Terjadi human error berkali-kali dan terus meningkat frekuensinya dari hari ke hari, termasuk setelah putusan Bawaslu terhadap entry data, menunjukkan adanya persoalan serius yang tidak bisa ditolerir karena telah mendistorsi informasi proses pemilu kepada publik dan ini merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Kemudian, banyak kesalahan data pada situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data atau informasi dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Mohon izin uraian tidak kami bacakan lagi. Kemudian,
ada indikasi adjustment situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang. KPU pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengumumkan dan menetapkan rekapitulasi pemungutan suara melalui keputusan KPU RI nomor 1142 dan seterusnya dan berita acara KPU nomor 135 dan seterusnya tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019. Jumlah suara sah secara nasional sebesar 154.257.601 suara sesuai dengan objek permohonan. Fakta yang terjadi, kendati data yang sudah dientri sudah mencapai 100%, tetapi ternyata masih ada berbagai perubahan, pengurangan, dan penambahan. Misalnya pada salah satu contoh di Jawa Tengah, yaitu antara di kota Semarang, Magelang, Pekalongan, dan Sragen. Fakta yang terjadi, kendati data yang sudah dientri sudah mencapai 100%, tapi ternyata masih ada berbagai perubahan berupa pengurangan dan penambahan pada tanggal setelah pengumuman tersebut. Misalnya saja, salah satu contoh di Jawa Tengah dan seterusnya. Ini mohon maaf, ada pengulangan pengetikan. Juga terjadi inkonsistensi yang dilakukan oleh pemohon. Termohon maksud kami, ini salah ketik. Pada halaman 121, di satu sisi pengumuman rekapitulasi hasil suara dinyatakan sudah selesai pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.35 WIB dengan menetapkan suara sah nasional, tetapi penghitungan entry data pada sistem situng masih berjalan terus. Bukankah seharusnya rekod entry data pada situng dapat dilakukan jauh lebih cepat daripada penjumlahan manual berjenjang? Namun, yang terjadi ada indikasi kuat bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan data situng dengan rekapitulasi nasional. Kemudian, ada jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan. Ada ketidakwajaran dalam situng. Situng dibiarkan terbuka oleh termohon sehingga pihak ketiga dapat leluasa masuk dan merubah data yang ada dalam situng. Sistem itu seharusnya bersifat tertutup guna menjamin keamanan data. Itu sebabnya ada situasi bahwa ketika dilakukan upload data ke dalam situng, yang tampil lebih dahulu di situng hanyalah teks saja. Sedangkan file agar terupload diperlukan jeda sekitar 15 menit. Hal ini ternyata sistem situng diduga melakukan update web service pada periode waktu tertentu yang bersifat terpola. Pada periode itu, pihak ketiga atau intruder diindikasikan melakukan intervensi tertentu di antara interval yang terpola tersebut. Interval waktu tersebut merupakan tenggang waktu memungkinkan penyusup melakukan aksi mengubah data. Interval tersebut juga potensial digunakan untuk penggiringan opini mengenai persentase setting perolehan suara. Pendeknya, interval waktu tersebut memungkinkan terjadinya setting data yang berdampak pada terjaganya persentase perolehan suara. Itu sebabnya publik acap kali melihat data yang sebenar-benarnya mengenai kemenangan dari pemohon, tetapi kemudian secara otomatis terganti. Kemudian, perjalanan input data situng. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan indikasi input data di situng pemohon di mana terjadi intervensi intruder dan sistem yang dibuat agar dapat melakukan adjustment seperti gambar berikut. Mohon maaf Majelis Hakim, gambar ini nanti akan dijelaskan oleh ahli. Berikutnya adalah ditemukan kesalahan penjumlah suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT atau DPT tambahan atau DPT khusus. Kesalahan penjumlahan suara sah yang
tidak sesuai dengan jumlah DPT atau DPT tambahan atau DPT khusus terjadi dan tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan dan di sebanyak 13.170 TPS. Pada kesalahan penjumlah suara tersebut, termohon sebagai penanggung jawab pemilu 2019 tidak memiliki sistem yang handal yang menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon. Ada beberapa contoh yang bisa ditunjukkan, antara lain kami tidak baca lagi contohnya. Kemudian skemanya pun nanti akan dijelaskan oleh ahli, termasuk lampiran-lampiran contoh suara yang terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal. Ada banyak salinan C1 yang diisi salah sejak awal, tetapi tetap dimasukkan dan ditampilkan ke dalam situng. Fakta ini tidak dapat dikualifikasi sebagai kesalahan yang bersifat human error semata. Hal ini tidak perlu terjadi jika situng memiliki sistem dan menerapkan sistem karantina terhadap data yang tidak sesuai dengan kaedah aritmatika. Sebagai contoh terjadi di Jawa Tengah dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Kami tidak bacakan lagi, kami lanjut ke halaman berikutnya. Studi kasus kekacauan situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur. Kami mohon izin tidak baca juga ini. Berdasarkan uraian di atas, dalam studi kasus situng di Jawa Timur, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Terdapat formulir C1 di situng yang berasal dari fotokopi, namun tetap dijadikan bahan untuk dipindai dan diupload ke dalam sistem situng. Terjadi banyak sekali kesalahan penulisan kelengkapan informasi lokasi pemilu 2019 yang tidak diperbaiki oleh termohon karena tetap mengunggah formulir C1 kendati belum lengkap, misalnya belum terisi informasi lokasi. KPU tetap menggunakan formulir C1 di dalam situng KPU meskipun datanya bermasalah sehingga memuat problematika. Misalnya kolom yang seyogyanya ditandatangani saksi masih kosong. Formulir C1 yang dipindai oleh dan di dalam situng KPU berasal dari formulir C1 yang salah, baik karena penulisan data angka pada kolom angka paslon Capres 01 dan 02 maupun pada keselarasan jumlah kolom pengguna hak pilih dan jumlah total suara sah dan tidak sah. Kesemuanya itu tidak hanya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas prinsip kejujuran dan keadilan, tetapi juga potensial sebagai suatu proses fabrikasi kecurangan. Kemudian kami loncat ke halaman berikutnya, hasil suara pemohon dan identifikasi dokumen C1. Hasil suara pemohon berdasarkan formulir C1. Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh pemohon, perolehan suara pemohon adalah 68.650.239 atau 52%. Perolehan itu didasarkan atas dokumen C1 yang dimiliki pemohon, baik yang berasal dari BPN sendiri, relawan yang dikoordinasikan maupun dokumen yang berasal dari Bawaslu. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perolehan suara pemohon dan versi KPU adalah sebagai berikut. Perbandingan ini tidak bisa kami bacakan karena tidak bisa kami tampilkan di layar, nanti akan dijelaskan oleh ahli. Adapun perolehan suara yang benar sesuai dengan penghitungan suara pemohon yang didasarkan atas formulir seperti telah dikemukakan di atas dan juga kajian berbagai kecurangan yang menyebabkan dikuranginya suara pemohon serta penggelembungan suara terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 adalah sebagai berikut. Nomor urut 01 yang benar versi pemohon adalah 63.573.169 suara atau
sekitar 48%. 02, 68.650.239 suara atau 52%. Yang salah, penghitungan yang salah versi termohon, suara 01 adalah 85.607.362 atau 55,50%. Suara 02 adalah 68.650.239 atau 44,50%. Fakta penggelembungan suara. Mohon izin kami tidak bacakan lagi uraian fakta atas penggelembungan suara. Kemudian ada lagi judul konfirmasi penggelembungan suara. Kami tidak baca lagi uraiannya. Kemudian penggelembungan suara melalui DPT dan suara tidak sah. Kami tidak baca lagi uraiannya. Kemudian ini mohon izin kami bacakan. DPT tidak wajar tambah DPK tidak wajar sama dengan DPT siluman. Sedari awal pemohon sudah menginformasikan secara resmi pada termohon atas indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17.500.000. Dan termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan pemohon. Termohon justru pada tanggal 17 April 2019 pada hari H pelaksanaan pemungutan suara menambahkan sebanyak 5,7 juta ke dalam daftar pemilih khusus. Hal ini dilakukan sesuai dengan penetapan termohon berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2019 dan PKPU nomor 12 tahun 2019 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tindakan penambahan jumlah pemilih tersebut sangat tidak wajar dan tidak dapat diklarifikasi, padahal sudah ada DPT siluman yang disebut sebagai DPT tidak wajar sebelumnya yang dipersoalkan oleh pemohon. Yang sangat menarik, jika dilakukan penjumlahan atas DPT dan DPK di atas, maka jumlahnya sama dengan dan atau mendekati DPT siluman yang jumlahnya sebesar 22.034.193 suara dan berkorelasi dengan kecurangan yang tidak terbatas hanya dengan penggelembungan suara yang menguntungkan pasangan Capres dan Wacapres nomor 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Berdasarkan atas data, informasi dan kajian yang dilakukan oleh pemohon, rincian indikasi penggelembungan suara dimaksud adalah sebagai berikut. Ini kembali tabel yang ini menghadirkan 34 provinsi di Indonesia, bahkan ditambah data luar negeri. Kemudian ada pun jumlah total atas rincian di atas adalah sebagai berikut, yaitu ke-1, jumlah total DPT siluman adalah 22.034.193 suara, serta suara sah nasional Pilpres 2019 setelah dikurangkan DPT siluman adalah sebesar 154.257.601 suara, dikurang 22.034.193 suara menjadi 132.233.408 suara atau sama dengan 100%. Kedua, jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 dikurangi dengan jumlah DPT siluman sebanyak 85.607.362 dikurang 22.034.193 sama dengan 63.573.169 suara atau 48%. Sedangkan jumlah suara pemohon pada atau pasangan calon presiden
dan Wakil Presiden nomor 2 menjadi berjumlah 68.650.239 suara atau 52%. Data di atas diperkuat dengan analisis lainnya yang berkaitan dengan indikasi penggelembungan suara lewat penggelembungan kehadiran pemilih. Adapun rinciannya sebagai berikut, tidak kami baca lagi karena skema nanti akan disampaikan oleh ahli. Pak Ketua, mohon izin bicara Ya. 1 menit, Pak Ketua. Ya, silakan. Iya, iya. Iya, nanti kasih. Iya. Ya, waktunya tolong diperhatikan, tinggal 5 menit, Mas Bambang. Enggak. Terima kasih Pak Ketua, saya akan menggantikan teman saya. Akhirnya, sebelum petitum, ada masalah dalam penggunaan dokumen C7 di berbagai daerah. Di Jawa Timur, C7 di Sidoarjo hilang. Formulir C7 adalah salah satu dokumen penting yang ditujukan untuk mengkonfirmasi seberapa banyak. Dan sekarang kasus ini sedang diadili di pengadilan. Ada banyak daerah lain yang formulir C7-nya juga tidak ada dan kelak akan dibuktikan di persidangan. Jadi ada banyak fakta menarik, yang salah satunya adalah seperti tadi disebutkan di Kabupaten Sidoarjo. Ada temuan di 3 TPS. Saksi di TPS tersebut, yaitu pasangan calon Presiden 02 Prabowo, Sandi telah menuliskan keberatannya kepada kejadian tersebut di forum model C2. Majelis Hakim pada akhirnya yang berkaitan dengan formulir setuju ini ada yang menarik. Dalam 2-3 hari sebelum persidangan, pasca penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional, melalui media ada informasi yang menyatakan berbagai KPU di daerah dilakukan pembukaan kotak suara. Salah satu tujuannya menurut media adalah untuk mengambil formulir daftar hadir. Jadi di satu sisi para saksi pada saat pemungutan suara tidak dapat mengakses formulir dimaksud, tetapi justru kotak suaranya dibuka untuk mengambil daftar hadir setelah rekapitulasi penghitungan hasil suara. Padahal ada ketentuan yang melarang pembukaan kotak suara itu. Bawaslu dalam kajiannya menegaskan kotak suara dan isinya selama tahapan penyelenggaraan pemilu merupakan dokumen milik publik yang harus dijaga keutuhannya dan kemurniannya serta bukan dokumen milik pribadi KPU atau termohon. Hal ini didasarkan atas pasal 401 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana KPU kabupaten kota harus memastikan kotak suara dan isinya masih dalam keadaan utuh pasca rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Kotak suara dimaksud hanya bisa dibuka atas rekomendasi penghitungan suara ulang oleh pengawas pemilu dan atau dibuka atas perintah pengadilan. Bahwa kotak suara dan isinya merupakan dokumen yang sangat penting pasca rekapitulasi penghitungan suara untuk mengantisipasi adanya rekomendasi pengawas pemilu atau putusan MK yang memerintahkan penghitungan suara ulang. Jadi, pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU di berbagai daerah begitu masif, tidak didasarkan atas rekomendasi pengawas pemilu dan putusan pengadilan. Dan ini menyalahi tata cara prosedur. Sebagaimana di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada kekhawatiran potensi terjadi kecurangan dengan melakukan rekayasa atas formulir daftar hadir tersebut. Karena tindakan dari termohon tersebut tidak dilakukan dengan mengupload formulir tersebut pada situng KPU. Agar terjadi proses transparansi dan akuntabilitas formulir yang dapat dipertanggungjawabkan kehadirannya. Majelis Hakim yang kami muliakan, pada akhirnya sampai pada petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan, fakta-fakta dan informasi yang telah diketengahkan di atas, dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, perkenankan kami pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan mohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 PL 0108 KPT 06 KPU 5 Romawi 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota DPR, DPD, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara KPU nomor 135 tentang rekapitulasi penghitungan suara sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah perolehan suara Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. honoris causa Kiai Haji Ma'ruf Amin sebesar 63.573.169 suara atau 48%, dan Prabowo Subianto Haji Sandiaga Salahuddin Uno sejumlah 68.250.239 atau 52%. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Haji Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. honoris causa Kiai Haji Ma'ruf Amin MA terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematif, dan masif, membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Presiden Haji Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. honoris causa Kiai Haji Ma'ruf Amin MA sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Uno Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Atau menyatakan poin 8, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. honoris causa Kiai Haji Ma'ruf Amin terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan 9, menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Atau memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang. Yang terakhir, memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara khususnya namun tidak terbatas pada situng. Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua et bono. Hormat kami, kuasa pemohon, Bambang Wijoyanto, Denny Indriana, Tengku Nasrullah, Lutfi Yasid, Iwan Satriawan, Iskandar Sunhaji, Dorel Amin, dan Zulfadli. Yang terakhir, Bapak Ketua, apa-apa yang tadi dikemukakan oleh kolega-kolega kami dalam pembicaraan yang menganulir beberapa kesalahan wording atau kata, itu dianggap sebagai bagian yang terpisahkan sebagai perbaikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, sudah selesai ya, sudah cukup Pak Bambang ya. Ya, baik. Tadi dari termohon mau menyampaikan apa? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh pemohon, sejak awal tadi Yang Mulia menyampaikan bahwa permohonan yang dibacakan berpijak kepada permohonan tanggal 24 Mei. Dalam pendengaran kami tadi, apa yang dibacakan memuat posita dan petitum yang sama sekali baru. Terkait dengan itu, kami merujuk kepada PMK nomor 5 tahun 2018, beserta dengan perubahan yang terakhir PMK nomor 2 tahun 2019, terkait dengan tahapan, kegiatan, jadwal, penanganan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam pasal 3, ayat 1 itu dijelaskan tentang tahapan yang mengatur tentang permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, dan perbaikan permohonan. Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa tahapan tersebut dikecualikan untuk PHPU Pilpres. Kalimat pengecualian ini menunjukkan bahwa adanya larangan terhadap perbaikan permohonan Pilpres. Hal ini diperkuat dengan lampiran yang ada pada PMK nomor 2 tahun 2019. Di situ dituliskan untuk kelengkapan berkas secara eksplisit untuk PHP Pileg, DPR, dan DPD. Begitu juga untuk perbaikan. Tidak ada untuk perbaikan permohonan Pilpres. Apabila permohon mengacu kepada Pilpres tahun 2014, kebetulan kami pada waktu itu menjadi kuasa hukumnya juga dari termohon KPU, pada waktu itu memang diatur adanya perbaikan permohonan bagi pemohon. Akan tetapi, dalam perkara Pilpres 2019 itu tidak ada. Hanya diberlakukan untuk permohonan Pileg. Di sisi lain, kami hanya diberi kesempatan berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi itu mengajukan jawaban disertai alat buktinya pada tanggal 12 Juni. Sedangkan pemohon sudah diberitahukan sejak awal, baik berdasarkan Undang-Undang Pemilu, berdasarkan PMK juga, bahwa permohonan pemohon diajukan 3 hari setelah penetapan yang dilakukan oleh termohon terhadap objek sengketa. Jadi sudah sejak awal. Yang kemudian dimasukkan oleh termohon pada tanggal 24 Mei. Terhadap itu kemudian pemohon melakukan perbaikan tanggal 10. Adalah merupakan satu bentuk ketidakadilan tersendiri kalau itu diberlakukan, sedangkan kami hanya diberikan kesempatan 1 hari sejak register. Di sisi lain, kalau kami lihat permohonan yang diregister, cap register itu ada pada permohonan pertama. Tidak ada cap registrasi itu pada perbaikan permohonan. Berbeda dalam perkara pilkada, kalau Bapak Ibu lihat, bisa juga dilihat di webnya MK, cap register itu ada pada perbaikan permohonan, karena memang perbaikan permohonan diatur. Dalam rangka itu, maka untuk menegakkan keadilan, tertibnya hukum dalam pemeriksaan di mahkamah, sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia tadi, bahwa di mahkamah adalah speed trial, maka kami mengharapkan agar yang menjadi objek pemeriksaan, yang menjadi ruang lingkup pembuktian nantinya adalah permohonan pertama yang diajukan oleh pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, silakan. Yang Mulia, Dari pihak terkait Yang Mulia. pihak Ya, terkait ya, ini. sekalian silakan. dijawab oleh pemohon. Ya, Belum Yang Mulia, saya kira berikan kesempatan lebih dulu kepada kami pihak terkait Iya, untuk iya. menyampaikan pandangan. Jadi kami silakan Pak Ya, Wayan siapa Sudirta dulu- lebih dulu dulu bicara? menyampaikan, setelah Oh, itu ya. baru Silakan, kami ya menyampaikan. sekalian, silakan. Ya, Yang Mulia, yang kami hormati semua, tadi rekan kami dari KPU sudah menyinggung pasal 3 ayat 2. Persis, kami mendukung bunyi pasal-pasal itu. Tapi sebagai sejarah dan akar dari pasal 3 ayat 2 PMK 5 2018, sebelumnya mengatur juga PMK pasal 4 nomor 4 2018 pasal 33. Pasal 33.
Di situ jelas-jelas juga jiwanya sama, substansinya sama dengan PMK yang terakhir. Tapi ada yang lebih penting. Kenapa ada 2 PMK ini? Karena di dalam pertimbangan PMK yang notabene dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan memang aturan yang lama yang memberikan peluang perbaikan yang diatur dalam PMK nomor 4 2014 itu sudah tidak sesuai dengan keadaan. Sekali lagi tidak sesuai dengan keadaan. Ketidaksesuaian itu bermula dari adanya Undang-Undang nomor 7 2017. Jelas-jelas di dalam pasal 474 mengatur mengenai pileg. Ada perbaikan. Paragraf berikutnya sudah memuat pasal 475 mengatur mengenai pilpres. Apa bedanya? Pileg boleh ada perbaikan, pilpres tidak ada perbaikan. Majelis secara ringkas, saya ingin mengatakan bahwa saya percaya pada majelis yang telah membuat PMK akan mentaati. Dan itu sudah terbukti pada awal persidangan ini, majelis berketetapan bahwa permohonan 24 Mei adalah yang dijadikan pedoman untuk pemeriksaan. Itu kami dukung sepenuhnya dan itu sudah tepat. Para hadirin dan majelis yang saya hormati, jika hukum acara dalam bentuk PMK tidak ditepati, menurut literatur yang ada, tidak akan ditemukan kebenaran material. Hukum acara tidak boleh ditafsirkan. Hukum acara fik. Untuk mencari kebenaran material, harus ada hukum acara yang harus ditaati bersama. Jika ada yang mencoba memulai, hukum acara diabaikan, dipastikan tidak akan ketemu kebenaran yang material. Kebenaran material sering dikatakan oleh literatur, hanya Tuhan yang tahu. Maka kita-kita yang tidak mengetahui itu perlu hukum acara sebagai jembatan mengetahui hukum material. Terima kasih. Baik. Yang mulia masih meneruskan, izinkan kami menyampaikan Oh, sesuatu. masih ada, silakan. Baik. Izinkan kami untuk menyampaikan harapan kepada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat mengambil satu keputusan permohonan yang mana yang akan dijadikan dasar pemeriksaan perkara di sidang sekarang ini. Sebab kami diberikan waktu sangat singkat untuk memberikan keterangan yang juga otomatis adalah tanggapan dan sekaligus jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh pemohon dalam persidangan ini. Kalau tidak dapat ketidakjelasan seperti ini, maka selain sidang ini menurut pendapat kami akan berjalan tidak jelas arahnya, kami pun sebagai pihak terkait juga akan bingung untuk menyusun surat keterangan oleh karena harus didasarkan dan mengacu kepada yang mana. Tadi di awal persidangan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan sekaligus Ketua Majelis Persidangan ini mengatakan mempersilahkan kepada pemohon untuk membacakan permohonannya, kalau tidak salah dengar bertolak dari permohonan tanggal 24 Mei 2018. Bagi kami 2019, bagi kami istilah bertolak dari itu multitafsir. Dan yang ternyata adalah yang dibacakan sedikit bertolak, tapi sebagian besar adalah permohonan yang baru. Dan karena itu mohon kiranya Yang Mulia dapat memberikan satu keputusan yang mana yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Demikian Yang Mulia. Ya, baik. Silakan Yang Mulia Pak Soehartoyo. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita nggak usah terlalu tegang. Pertama saya akan sampaikan yang soal formalitas persidangan dulu. Soal substansi nanti akan jawab juga. Pertama berkaitan dengan tata tertib persidangan. Bagi yang kuasa hukumnya adalah advokat, harus menggunakan toga. Itu ada PMK kita. PMK 1 2018, pasal 8 ayat 1. Ke depan, apabila masih ada advokat sebagai kuasa hukum yang tidak menggunakan toga, petugas tidak akan memberikan tempat pada forum-forum yang sudah disediakan. Satu. Kemudian yang kedua, untuk pendamping. Pendamping juga harus ada permohonan berupa surat keterangan. Sampai di meja hakim, sampai sore ini, yang sudah menyampaikan untuk pendamping
Untuk pemohon baru Pak Dasko. Untuk termohon belum ada sama sekali. Untuk Bawaslu juga belum ada. Untuk pihak terkait sudah ada. Sudah lengkap. Artinya termasuk bagian yang tidak terpisahkan, pada persidangan yang akan datang, kalau ada pendamping yang tidak terdaftar dalam permohonan surat keterangan itu, petugas juga tidak akan menyediakan tempat. Pertama pertimbangan mahkamah adalah yang pertama adalah keamanan. Yang kedua ketertiban persidangan. Yang ketiga kedudukan hukum. Legal standing untuk bisa duduk di situ apa tidak. Kalau tadi Pak Yusril dan Pak Wayan mengendaki bahwa supaya ada kepastian soal guided hukum acara, ini juga bagian dari itu. Mohon itu dihormati semua pihak itu. Kemudian mengenai substansi yang diperdebatkan soal perbaikan. Memang dalam PMK maupun undang-undang tidak ditemukan adanya ruang untuk perbaikan permohonan. Ini perlu dicatat. Tapi tadi kita simak bersama apa dasar hukum pemohon kemudian mengajukan perbaikan itu. Yang kemudian itu secara faktual mahkamah tidak bisa menghindari itu. Makanya demi transparansi, baik permohonan yang memenuhi syarat 3 hari dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh PMK itu kita register. Sementara ada naskah yang menurut pemohon adalah naskah perbaikan, tetap kami kirimkan kepada para pihak. Dengan pertimbangan adalah sebagai transparansi tadi. Nah, persoalannya adalah apakah termohon kemudian ini tidak menganggap sebagai bagian kesatuan dari permohonannya, termasuk pihak terkait, karena rujukannya adalah sekedar formalitas PMK dan undang-undang. Sementara dari pemohon adalah rujukannya ada pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi, tadi yang kita dengar bersama, itu semua serahkan kepada mahkamah. Nanti mahkamah yang akan menilai secara bijaksana, cermat, seksama, berdasarkan argumentasi bangunan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira pada hari ini kita tidak perlu mempersoalkan hal yang seperti ini, lebih baik kita tatap ke depan. Kita ke depan ini akan menghadapi tahapan-tahapan sidang yang memeras energi dan pikiran kita. Apa itu? Tahapan pembuktian. Kalau yang diperdebatkan tadi, percayakan kepada mahkamah. Mahkamah sepenuhnya akan mempertimbangkan apakah mahkamah akan merujuk kepada undang-undang maupun PMK, ataukah juga mengkombinasikan dengan apa yang diargumenkan oleh pemohon tadi. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Yusril, bahwa apa ke depan kemudian koridor yang mesti dipakai dalam pembuktian, apakah permohonan pertama atau kedua. Sesungguhnya begini, dalam setiap pembuktian, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya adversarial, kontensiosa, interpartes, semua pihak bisa mengajukan bukti-bukti pembuktian yang berkaitan. Kalau kita sudah menggunakan kata berkaitan itu bisa kemudian luas, bisa sempit. Sepanjang masih berkorelasi dengan dalil-dalil yang diajukan dalam untuk pemohon dalil-dalil permohonannya, untuk termohon dalil-dalil sanggahannya, untuk pihak terkait dalil-dalil keterangannya. Saya kira itu saja, clear Pak Ketua. Jadi kalau ada rekan mungkin mau menambahkan silakan. Terima kasih. Ya, yang mulia Pak Palguna. Prof. Saldi. Satu lagi soal keadilan tadi yang disampaikan oleh termohon. Kami sudah membahas bahwa termohon dan pihak terkait masih diberi kesempatan untuk memperbaiki jawabannya sampai, dan itu diserahkan menjelang sidang hari Senin. Jadi masih ada waktu. Jadi karena ini kan ada kelebihan-kelebihan waktu kan, lalu hal yang paling merugikan, yang dianggap mungkin merugikan termohon dan pihak terkait, kan tidak ada waktu yang cukup untuk membuat jawaban. Oleh karena itu, pihak terkait dan termohon maupun Bawaslu kalau mau menambah keterangannya,
itu masih bisa melakukannya dan kami terima hari Senin menjelang persidangan dimulai. Yang seharusnya kalau menurut ketentuannya hari ini harus disampaikan. Tapi kita beri toleransi karena ada perkembangan-perkembangan yang terjadi seperti itu. Terima kasih, itu tambahan Pak Ketua. Ya, masih ada yang mulia Pak Palguna. Kami yang mulia. Ketua. Termohon dan pihak terkait. Kita mengetahui bersama, pembentuk undang-undang juga sesungguhnya menyadari bahwa hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa bergantung pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Oleh karena itulah di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyediakan pasal 86 yang bunyinya, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini. Dalam penjelasannya ditegaskan, ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan undang-undang ini. Kita mengetahui undang-undang pemilu itu hampir setiap 5 tahun berubah. Hampir setiap 5 tahun berubah. Dan perubahan itu tidak serta-merta bisa diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur itu. Oleh karena itu di luar pasal 86 ini, Mahkamah Konstitusi juga melalui pasal 55 di PMK nomor 4 tahun 2018 juga menyediakan ruang demi tidak adanya kekosongan hukum acara. Pasal 55 ayat 1 PMK nomor 4 mengatakan, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut di dalam rapat permusyawaratan hakim. Oleh karena itulah, maka sesuai dengan prinsip audiat alternam partem dan juga untuk memberikan keseimbangan kepada kedua belah pihak, satu sudah disampaikan, kepada saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan pada Senin pagi. Dan hal itu adalah sebagai bagian dari akomodasi juga. Karena kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu, menurut pasal 33 PMK ini masih tetap diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Permohonan. Pasal 33 PMK nomor 4 tahun 2000. Nah itulah. Jadi sebagaimana disampaikan oleh rekan kami, Pak Suhartoyo dan Prof. Saldi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan ini. Jadi kami mempersilahkan termohon dan pihak terkait untuk menanggapi apa. Tapi mahkamah akan menentukan sikapnya lewat putusannya nanti terhadap persoalan ini. Ini karena di kekosongan ini kan. Adanya perubahan perundang-undangan ini yang menyebabkan terjadinya juga hal-hal yang terkait seperti ini. Dan mahkamah harus mengambil sikap soal itu. Nah, itulah yang kami putuskan lewat permusyawaratan hakim. Mengapa kemudian apa yang disampaikan oleh termohon itu juga kami sampaikan kepada ini. Demi transparansi dan itu juga diupload. Sehingga termohon maupun pihak terkait sesungguhnya sudah mengetahui adanya hal itu. Nah, sekarang terserah kepada pemohon dan pihak terkait, apakah akan menanggapi itu bagaimana? Sikap mahkamah nanti akan ditentukan lewat putusan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi, Ada kesempatan yang mulia? ya silakan. Baik, kami izinkan kami sebagai kuasa hukum pihak terkait menyatakan bahwa kami sepenuhnya percaya dan yakin bahwa majelis akan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan sebijaksana mungkin dan seadil-adilnya. Namun untuk mencapai target seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin itu, bagi kami perlu ada satu kejelasan bagi para pihak dalam perkara ini. Kalau tadi dibacakan, ada yang dibacakan agak berbeda dengan yang awal, tapi juga kombinasi antara yang pertama dengan yang kedua. Lalu ada petitum yang sama sekali berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, kami ini harus memberikan satu keterangan atau satu jawaban itu terhadap petitum yang mana, yang pertama atau yang kedua, atau gabungan dari semuanya. Nah, kami percaya dan paham bahwa suatu ketika majelis akan memutuskan perkara ini. Tapi kalau kami boleh memohon, alangkah baiknya kalau sekarang ada musyawarah
majelis untuk lebih dulu memutuskan yang mana yang harus kami tanggapi. Yang awal, yang kedua, atau kombinasi antara keduanya. Supaya ada kejelasan bagi kami. Demikian yang mulia. Dari termohon yang mulia. Yang pertama, kami ingin penegasan dan kalau setahu saya, kebetulan tadi yang mulia Pak Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa PMK 4 mengatur perbaikan permohonan dari pemohon. Kalau tidak salah yang dimaksud itu perbaikan jawaban termohon. Pemohon. Jawaban. Jawaban termohon Jawaban kan? termohon. Jawaban. Yang kami Pasal- dengar tadi itu supaya tidak keliru Pasal dalam risalah. 33 termasuk meralat apa yang disampaikan Pak Wayan. Ya, baik. Jadi tidak ada untuk perbaikan permohonan pemohon. Yang kedua, pemeriksaan ini kami percayakan sepenuhnya kepada mahkamah. Di sisi lain, permohonan pemohon itu menyangkut luasan wilayah yang menjadi tanggung jawab KPU dalam melaksanakan kegiatan pemilu, di mana sebagian diantaranya didalilkan. Kami percaya mahkamah dapat memutuskan secara adil, akan tetapi alangkah lebih baik kalau keputusan itu bisa diputuskan di depan, karena menyangkut persiapan kami terhadap berbagai saksi dari berbagai kota di seluruh Indonesia dengan keterbatasan angkutan darat, laut, maupun udara, karena cakupan wilayahnya sangat banyak. Walaupun kami percaya, di dalam berbagai putusan perkara pilkada, mahkamah selalu konsisten menegaskan bahwa perbaikan itu sepanjang sifatnya redaksional, sehingga di luar redaksional mahkamah menolaknya. Demikian yang mulia, terima kasih. Izin Pak Ketua untuk menambah. Prof. Yusril dan Pak Ali, begini, sesungguhnya ada beberapa permohonan yang disampaikan kepada mahkamah. Kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi, adversarial, kontensiosa itu, pada akhirnya sesungguhnya hal-hal pokok dalam permohonan kalau di peradilan umum adalah gugatan, itu sebenarnya yang disampaikan di persidangan itulah sesungguhnya yang menjadi rujukan permohonan yang sebenarnya. Terlepas termohon dalam konteks apa yang saya sampaikan ini setuju atau tidak setuju termasuk pihak terkait. Persoalan itu adalah redaksional atau substansial, silakan ditanggapi dalam ruang waktu yang saya sampaikan Pak Saldi tadi. Hari ini sampai dengan Senin pagi. Itu hak sepenuhnya untuk pihak termohon dan pihak terkait untuk merespon ini. Kalau memang tidak sepakat bahwa itu mestinya yang disampaikan adalah permohonan pertama, silahkan tuangkan dalam jawaban Anda, dalam keterangan Anda. Tapi kalau memang sepakat, bantah dalil-dalil yang disampaikan dalam formula perbaikan itu. Mahkamah sudah memberikan keleluasaan sepenuhnya. Yang pada akhirnya nanti mahkamah yang akan menilai semua itu. Bapak-bapak katanya tadi sudah percaya. Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan membawa proses persidangan ini seadil-adilnya. Ya sudah, percayakan. Insya Allah mahkamah akan bijak, cermat, kemudian membangun argumentasi yuridis di dalam setiap membuat pertimbangan hukum. Jangan dipaksa mahkamah hari ini untuk membuat keputusan bahwa hanya ini yang kemudian akan dibawa ke pembuktian. Itu fair untuk pemohon dan pihak terkait, tapi tidak fair untuk pemohon. Masing-masing punya respon. Hari ini yang disampaikan pemohon ini, hari Senin apa yang disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait, kita dengar bersama-sama. Toh baru berikutnya adalah pembuktian. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih. Ya, bagaimana? Yang mulia, kami menyambut baik tanggapan dari Yang Mulia terkait dengan asas keadilan dan keseimbangan, di mana pemohon mendapatkan kesempatan perbaikan lebih dari 10 hari. Kemudian ada juga kesulitan kami dalam menghadirkan KPU-KPU daerah se-Indonesia, karena yang dipersoalkan kan banyak juga, muncul juga begitu, ada dari Aceh, ada dari Papua begitu. Sehingga kami meminta kalaupun diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, itu sampai hari Rabu misalnya. Demikian Yang Mulia.
Atau begini, kita kan sudah sesuai dengan disampaikan tadi, ini kan peradilan cepat dan tahapan-tahapan itu sudah disusun sedemikian rupa jadwal persidangannya itu. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, itu kan sudah diberikan toleransi sampai dengan hari Senin sebelum pelaksanaan persidangan. Cukuplah itu untuk menyampaikan. Yang seharusnya kan hari ini gitu ya, perbaikan itu kalau ada. Itu pasal 33 itu hanya memberikan perbaikan untuk termohon, pihak terkait sama Bawaslu loh. Nah itu, makanya ini kan fairnya itu kan di situ ada perbaikan, di sini tidak gitu. Nah itulah makanya yang perlu ditanggapin ini yang perbaikan itu kan pada pihaknya kan ini kan sifatnya adversarial, mestinya ada dua belah pihak secara seimbang. Nah inilah yang berikan harus ditanggapi nanti. Saya kira begitu yang kita sampaikan, Ketua. Yang Ya, mulia, sudah. Ya. dari termohon prinsipal ada yang mau disampaikan, Ketua KPU RI? Mohon Ya, izin yang mulia. silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya hanya perlu menyampaikan jadwal dan agenda kegiatan yang sudah disusun oleh KPU RI. Teman-teman KPU Provinsi sebetulnya sudah kita hadirkan untuk membantu menyediakan dokumen melengkapi jawaban untuk pemohon yang diajukan pertama tanggal 24. Bahkan sebagian baru pulang hari ini. Jadi tadi saya bertemu dengan beberapa KPU Provinsi, mereka bahkan baru pulang hari ini. Kemarin kami sebetulnya juga punya agenda kegiatan yang harusnya menghadirkan KPU Kabupaten Kota. Hanya KPU Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur. Itu pun kami tidak sanggup menghadirkan mereka ke Jakarta karena tiket susah di dalam minggu ini. Mungkin masih suasana lebaran, liburan. Jadi terpaksa kemudian lokasi acara itu dipindah. 36 kabupaten kota tetap berada di Surabaya, kami yang dari Jakarta berangkat ke Surabaya. Nah, apalagi ini putusan ini kan sudah hampir sore. Kalau kami harus menghadirkan mereka karena kebutuhan untuk menjawab ini, itu kan berarti hanya tersisa waktu Sabtu dan Minggu. Saya merasa dan menduga, meyakini agak susah mencari transportasi apalagi dari jarak yang jauh Sabtu Minggu untuk berangkat ke Jakarta. Itulah mengapa tadi saya sampaikan pada teman-teman dan kuasa hukum, kalau Senin rasa-rasanya kami agak kesulitan gitu. Jadi ini problem teknis saja yang mulia. Karena pengalaman kemarin kami menghadirkan hanya 36 kabupaten, itu sudah kesulitan, tidak bisa. Nah, apalagi ini nanti ada 34 provinsi plus kemungkinan 514 kabupaten kota. Jadi kami mohon ada kelonggaran, diberikan waktu yang cukup. Mungkin begitu yang mulia. Terima kasih. Pihak terkait cukup ya? Ya, baik. Kalau begitu sidang diskor sekitar 10 menit. Ya, sidang diskor. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang akan diskor selama 10 menit. Terima kasih.
Kembali lagi bersama kami, Rianda dan Gandhi di acara live event sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Tadi kita simak sudah disampaikan paparan dari, sebelumnya ini ada istilah-istilah baru nih yang mungkin kita semua harus bisa kita ulangi lagi, yaitu pemohon yaitu pihak 02 BPN Prabowo Sandi. Kemudian ada termohon yaitu KPU, kemudian ada terkait yaitu pihak 01. Jadi agak susah dari membedakan ya, ada pemohon, termohon, jadi jangan sampai salah istilah. Jadi pemaparan tadi juga merupakan ilmu baru bagi kita mungkin juga pemirsa sekalian bahwa ada proses hukum yang diakomodasi oleh pemerintah, oleh undang-undang, oleh konstitusi yang hasil sengketa pemilu dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil yang terakhir. Nah, tadi kita simak bahwa ada beberapa hal yang menarik, Bung Hamdi. Ya, seperti yang tadi kita dengar bersama atau kita saksikan bersama bahwa apa yang disampaikan pemohon terus dari Hakim Konstitusi dan juga terkait dan juga dengan termohon ini membuat kita sendiri juga merasa ada satu edukasi ya. Iya, edukasi baru jadi semacam pengamat hukum dadakan mungkin tadi. Betul, ya. Kita agak menerka-nerka, apalagi yang bukan dari orang hukum tentu agak menerka ini apa arahnya. Tapi yang menarik tadi ada perdebatan tentang kita urut lagi mungkin bisa juga sama-sama membaca bahwa sebelum Lebaran kemarin ada pengajuan untuk ikut hasil. Jadi hasil penetapan KPU ditolak, yang artinya BPN 02 mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi beserta barang buktinya, dan kemudian ada waktu untuk perbaikan di mana bisa melengkapi barang bukti di tanggal 10 Juni kemarin kalau tidak salah. Jadi yang awalnya dari tanggal 24 Mei, kemudian ada waktu perbaikan ke 10 Juni, dan ini yang menarik tadi ya, agak dipermasalahkan oleh pihak terkait 01. Ya, itu memang kita setelah kita saksikan bersama bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon di mana pada 24 Mei 2019 dari BPN, tim kuasa hukum BPN 02 Prabowo Sandi itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan pada 10 Juni 2019 mereka melakukan perbaikan gugatan di sana. Melengkapi gugatan awal sehingga lebih baik lagi gugatannya, dan ini yang dipermasalahkan oleh pihak terkait di mana mereka meminta MK untuk memutuskan data mana yang akan dipakai, apakah data yang di awal tanggal 24 Mei ataukah tanggal 10 Juni. Dan tadi ada yang menarik jawaban dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Dan itu memang apa yang dikatakan oleh termohon itu memang dia berdasarkan dengan PMK, peraturan Mahkamah Konstitusi yang ada, dan itu memang ditanggapi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mengatakan bahwa dasar-dasar hukum faktual tidak bisa membuat berkas atau perbaikan gugatan itu ditolak semerta-merta, Mas. Iya. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa secara eksplisit apa yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Sandi secara eksplisit bisa dibahas dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019. Lebih kurang artinya bisa diterima, tapi dalam artian tadi ada yang menarik. Salah satu hakim MK mengatakan jangan paksa mahkamah untuk membuat keputusan ketika sedang berlangsung proses sidang. Jadi biarkan prosesnya berlanjut, bergulir, nanti di akhir Mahkamah Konstitusi yang menimbang dan menilai apa hasil dari proses tersebut. Jadi lebih dan kurang bisa disimpulkan bahwa ada kemungkinan yang dipakai adalah bukti-bukti yang sudah dilengkapi, dan artinya akan ada tadi kita sebelum ini ada skors. Jadi ketika pihak terkait ataupun yang termohon pihak KPU diminta untuk melengkapi jawaban dari apa yang dituduhkan atau yang disampaikan oleh pemohon hingga batas waktu Senin, tetapi minta dinego hingga Rabu. Jadi makanya tadi ada skor sebelum ini berakhir begitu. Dan ini yang menjadi seru atau menjadi salah satu tantangan karena memang yang diberikan oleh Hakim Konstitusi itu mengakomodir kedua pihak bagaimana
pada perbaikan 10 Juni 2019 yang dimana diajukan oleh pemohon, dan itu membuat Hakim Konstitusi untuk memberikan kesempatan untuk terkait dan juga termohon untuk melengkapi berkas-berkas gugatan terkait gugatan yang diberikan kepada pemohon di sini. Jadi kita ulang lagi, mungkin tadi awalnya begini, diajukan tanggal 24 Mei awalnya gugatan, kemudian dilengkapi 10 Juni. Betul. Nah, pihak termohon mengatakan bahwa kami mau pakai yang mana nih untuk jawabnya, apakah yang 24 Mei atau 10 Juni? Iya, karena ada Kan? PMK. Iya, PMK, dasarnya adalah PMK. Kemudian salah satu hakim MK, ya kita jangan apa namanya, ketat dengan aturan, karena tadi dibahas juga bahwa seharusnya yang ikut di dalam sidang sana harus pakai baju toga hakim, sesuai dengan PMK yang ada. Sesuai dengan PMK yang ada, tapi ada beberapa yang tidak menggunakan baju toga, artinya ada sedikit fleksibilitas, dan artinya bisa disimpulkan sekilas bahwa 10 Juni, jadi manapun data yang dipakai ketika itu dipakai dalam proses sidang, maka itu yang harus dijadikan acuan. Lebih dan kurang tadi begitu. Betul, dan juga dari Hakim Konstitusi Suhartoyo yang menyampaikan tentang PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penggunaan toga, itu memberikan suatu gambaran bahwa dan dia juga menyebutkan bahwa pemohon yang itu tim kuasa hukum Prabowo Sandi lebih taat administratif. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa pendamping dari tim kuasa hukum Prabowo Sandi yaitu Sufmi Dasko Ahmad sudah memberikan surat permohonan untuk mengikuti sidang gugatan Pilpres 2019, dan itu tidak dilakukan oleh termohon maupun terkait yang hadir dalam hasil sidang Pilpres 2019. Menarik ini kita saksikan bahwa kesimpulannya ada edukasi baru bagi kita semua, apalagi kita yang awam tentang hukum, tentang ada sebuah proses di mana beginilah mungkin suasana di ruang sidang. Betul. Dan juga perlu kita saksikan bersama prosesnya sehingga kita menjadi agak awam, semakin awam dengan semakin mengerti dengan hukum gitu. Iya. Dan kita akan bertemu lagi atau kita akan sambung lagi dalam skorsnya disambung kembali. Dan kita akan kembali dalam pesan-pesan berikut ini. Silakan ke kepaniteraan. Termasuk pihak terkait juga sekaligus dan Bawaslu. Yang mulia, jadi sidang ke hari Selasa, tidak hari Senin. Selasa ya. Baik. Ya. Kami menerima. Kami menerima yang mulia. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian dengan adanya pengunduran persidangan hari Senin itu jadi hari Selasa, sehingga jadwal bergeser semua, dan nanti oleh kepaniteraan akan diserahkan kepada para pihak perubahan jadwal keseluruhannya, pembuktian dan lain-lainnya. Terima kasih yang mulia. Kami pada pokoknya menyambut baik, akan tetapi sikap kami akan kami tuangkan nanti di dalam jawaban kami nanti terkait penolakan kami terhadap perbaikan permohonan pemohon. Terima kasih yang mulia. Baik, baik. Ya, pihak terkait juga dan Bawaslu juga jadi hari Selasa, ya sama. Ya, baik. Yang mulia, Bawaslu, silakan. Ya, baik yang mulia, terima kasih. Terkait yang tadi sedang kita diskusikan, yang dapat kami simpulkan adalah bahwa keterangan akan disampaikan pada hari Selasa pukul 9. Sebelum pukul 9. Tetapi konten yang bagaimana sikap Bawaslu terkait apakah menerima permohonan tanggal 24 Mei atau menerima permohonan yang dibacakan akan hari ini, itu tergantung kembali kepada sikap Bawaslu yang kami tuangkan pada hari Selasa. Baik yang mulia, terima kasih. Yang mulia, dari pihak terkait. Oh ya, silakan. Kami di pihak terkait menghargai apa yang disampaikan oleh majelis berkaitan mengenai ketentuan hukum acara dari PMK yang akan disampaikan, dan kami menghargai putusan yang diberikan, dan tapi kami akan sampaikan nanti di dalam keterangan pihak terkait pada hari Selasa yang akan datang. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sudah cukup ya?
Ya, Sedikit baik. yang mulia, saya tambahan. Oh, masih ada, silakan Pak Prof. Yusri. Kami berpendapat bahwa sebenarnya ini bukan masalah kekosongan hukum dari undang-undang, karena sudah diatur dalam PMK. Tapi bahwa majelis punya pendapat lain setelah bermusyawarah tadi, ya kami menghormati keputusan majelis. Terima kasih yang mulia. Baik, nanti tuangkan dalam jawaban, silakan. Ya. Ya. Selanjutnya pengesahan alat bukti dari pemohon yang sudah diajukan. Pertama, alat bukti P1 sampai dengan P155, tolong diperhatikan. Ada catatan yang tidak ada bukti fisiknya. Jadi di dalam daftar ada tapi belum ada daftar bukti fisik, yaitu coba dicocokkan P37A, P45A, P46A, P47A, P48A, P62A, P72A, P95 sampai dengan P102, P106, P107, P111, P119, P133, P136 sampai dengan P139, P140A sampai dengan P140 TTT, P143 sampai dengan P146 sampai dengan P155. Ya, clear ya? Itu yang tidak ada bukti fisik itu. Coba. Pak Ketua. Ya, silakan. Ada beberapa bukti yang kemarin malam sudah masuk, tapi teman-teman di MA sebagian besar katanya sudah capek, sehingga kami 12 truk yang harusnya kami masukkan itu tidak bisa masuk karena sudah kecapean untuk menghadapi sidang hari ini. Sehingga kami kemudian akan mencoba mengkonfirmasi lagi bukti-bukti yang ada satu truk yang terlambat juga dan ada 12 truk lainnya yang sedang dalam proses karena waktunya Pak Ketua. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan. Jadi begini, masih ada lagi ya, itu yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang kedua, coba dilihat dulu. Alat bukti tambahan, mungkin yang tadi malam tuh yang dimaksud nih. P156 sampai dengan P177. Catatan ya, yang tidak ada bukti fisiknya, yaitu P158 sampai dengan P161, P164, P168, P172, P175, P177. Kemudian yang tidak ada bukti asli leges ya, P171 dan P173 ya. Jadi tadi malam sudah diverifikasi katanya. Semua. Pak Bambang, itu sudah termasuk yang tadi malam yang diverifikasi oleh rekan-rekan itu sampai pagi itu. Jadi Pak Hakim Majelis, waktu kami masuk dengan satu truk yang lain, katanya MK sudah tutup. Ada, mohon teman kami ada satu yang menjelaskan ini. Silahkan Pak Lutfi dan Pak Dorel untuk memberi penjelasan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi memang ada satu truk yang sudah masuk ke sini, kemudian ada 11 yang lainnya sedang menuju ke Mahkamah Konstitusi, tapi kami memang juga melihat bahwasanya kawan-kawan yang menurunkan barang itu capek, sehingga dari Mahkamah Konstitusi Pak Wiryanto mengatakan kami capek sekali, mohon sampai di sini saja dulu. Yang Jawa Tengah, data-data untuk Jawa Tengah mohon di stop saja dulu, meskipun kami sudah turunkan. Jadi akhirnya truk kami tarik kembali.
Begitu Yang Mulia. Oh, jadi itu ditarik kembali? Akan dimasukkan, maksudnya Jadi kemarin tidak jadi di kesini? Iya, sudah ada Oh di sini. ya, Ya. Terima kasih. Makanya jangan mengatakan kalau di sini yang capek gitu, karena udah tadi saya sudah kontrol dan sampai kemarin kami cek, memang jam 7 dikatakan close dulu karena istirahat, tapi setelah itu diperiksa lagi. Iya. Dan itu hasilnya inilah temuan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kemudian ada ditarik kembali karena dia alasan mengatakan bahwa mungkin kami itu agak capek. Nah itu soal lain. Jadi seolah-olah jangan mahkamah yang keliru di sini. Terima kasih Yang Mulia. Karena diumumkan Yang Mulia ada pengumuman begitu melalui pengeras suara bahwasanya kami tutup begitu, kira-kira begitu. Begitu Yang Mulia. Terima kasih. Satu tambahan lagi, sesungguhnya sesuai dengan yang juga sudah diinformasikan kepada semua pihak, itu jam pelayanan di Mahkamah Konstitusi kan sampai jam 5. Tapi kemarin kan sudah sampai malam juga masih tetap sampai jam lewat jam itu sudah dilayani dan tetap diverifikasi juga dan hasilnya seperti itu. Tapi oke lah, itu tidak menjadi masalah, tapi yang jelas bahwa ada yang fisik yang belum ada di sini. Begitu Pak Ketua, terima kasih. Jadi begitu ya. Jadi yang pengecualiannya tadi yang tidak ada bukti fisik dan yang tidak ada leges, ya. Selain yang disebutkan tadi. Ya. Oh iya. Sampaikan aja. Para pihak termasuk dalam hal ini karena yang sudah kita verifikasi adalah alat buktinya pemohon, pihak terkait dan termohon sudah bisa insage melihat berkas bukti itu, akan tetapi tidak berhak untuk mendapatkan salinan atau fotokopinya dan daftar buktinya. Boleh nanti dilihat, ditanggapi, direspon, nanti akan diadu dalam pembuktian nanti. Masing-masing punya hak yang sama nanti. Hanya hari ini yang sudah diverifikasi adalah bukti dari pemohon. Terima kasih Pak Ketua. Yang Mulia, dari termohon. Daftar buktinya boleh, ya. Boleh difotokopi. Ya, silakan. Terkait dengan proses insage oleh pihak termohon, apakah ada jadwal tertentu yang bisa kami dapatkan ataukah selama jam kerja begitu, supaya kami jelas nantinya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, setiap saat selama dalam jam pelayanan. Baik, terima kasih. Ya. Begitu juga pihak terkait. Ya, sampai jam 5. Yang Mulia, ya. Karena kebetulan ini hari Jumat, hari terakhir, dan besok hari Sabtu, kalau boleh untuk hari Sabtu Minggu kami juga bisa melihat khusus untuk hal ini. Terima kasih Yang Mulia. Kan Senin masih ada nih. Iya. Senin kan Selasa baruan. Baik, hari ini bisa sampai malam juga, sampai jam 7. Kemudian hari Senin juga bisa sampai malam. Hari Sabtu, Minggu itu libur. Silakan. Kenapa hari Sabtu itu nggak boleh? Karena kami juga di sini kan ada pengawasan dari BPK juga. Karena itu bukan hari kerja. Nanti khawatirnya itu jadi temuan begitu. Nah, itu jadi makanya lebih baik sekarang jam kerja kami diundur sampai jam 7 ditambah dengan Senin. Kira-kira begitulah kalau sekarang lah ini insage. Baik Yang Mulia, terima kasih. Terakhir Yang Mulia, izinkan. Ya, silakan Prof. Ya, ini hanya mau klarifikasi saja sehubungan yang tadi disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini karena di sebelah kanan saya ini adalah Saudara Trimedia Panjaitan dan Saudara Arsul Sani, dua-duanya advokat. Ya. Ini hadir di sini tidak pakai toga, karena beliau bukan kuasa hukum. Beliau adalah pendamping, dan kebetulan beliau ini juga anggota DPR, jadi disuspend. Ya, paham saya Pak Yusril. Ya, mungkin yang nonton TV bisa keliru Pak menilai ini. Kalau kapasitasnya adalah pendamping, ya, tidak ada kewajiban menggunakan toga, meskipun advokat. Paham saya. Pak Yusril tidak menjelaskan pun saya
tahu persis bahwa beliau-beliau itu adalah advokat. Ya. Mantan advokat, meskipun non-aktif barangkali. Khawatir yang penonton TV nanti menyangka Iya. ini, yang dimaksud Ya. dua beliau. Tapi kalau untuk kuasa hukum harus pakai toga. Ketika tidak pakai Baik. toga, tidak akan diberi tempat duduk dan akan dipersilakan di luar arena. Baik, Pak. Terima kasih. Klarifikasi saja, Pak. Terima kasih. Baik. Ini belum diketok. Belum disahkan. Belum. Jadi begitu, Pak Bambang ya. Ya, jadi mudah-mudahan malam ini sampai jam 7. Jam Pak. 7. Dan hari Senin ya Pak ya. Ya, Dan ya, hari Senin jam mudah-mudahan akan kami lengkapi semua. Terima kasih Tadi Pak. belum saya sahkan tadi, belum Ya, ketuk ini ya, Pak. untuk. Jadi Insya clear Allah ya. hari Senin insya Allah akan kita lengkapi semua. Enggak, maksudnya jadi kita sahkan dulu Yang ada, ya. Yang ada bukti fisik tadi. Ya, oke. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Iya, yang sudah disahkan yang boleh diinstansi, ya. Ya, dinyatakan sah, ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang selanjutnya sesuai dengan tadi hasil musyawarah majelis itu ditunda hari Selasa tanggal 18 Juni 2018 jam 9.00 WIB. Ya, saya ingatkan sekali lagi atau saya menyampaikan bahwa untuk jawaban harus diserahkan paling lambat sebelum hari jam 9. Agendanya adalah untuk mendengar jawaban termohon, kemudian keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari termohon terkait dan mungkin bukti tambahan dari pemohon. Baik, sudah jelas pemohon, termohon, pihak terkait sudah jelas, Bawaslu. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Jumat 14 Juni 2019 untuk perkara nomor 1-PHPU-Pres-17 telah selesai. Terima kasih. Selamat siang. Pemirsa di Raya TV, sidang sengketa hasil Pilpres Perdana 2019 telah usai, di mana agenda berikutnya akan diadakan pada 19 Juni 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana agendanya yaitu mendengarkan keterangan termohon terkait dan juga kepada Bawaslu. Selain itu juga, tadi juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi, yaitu ketuanya, yaitu Anwar Usman, yang mengatakan bahwa beliau atau Hakim Konstitusi telah mengesahkan bukti-bukti yang telah dilengkapi oleh pemohon, walaupun itu masih sebagian, tapi telah disahkan di situ. Ya, tadi disampaikan bahwa sebelum sidang ditutup ada pertanyaan atau klarifikasi atau konfirmasi dari hakim yang mengatakan bahwa ada bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon yang belum diterima. Kemudian dikonfirmasi oleh pihak pemohon bahwa dari MK ketika bukti diserahkan, pihak MK agak kecapean karena mungkin terlalu banyak file sehingga proses itu yang membuat bukti-bukti belum bisa diterima. Tetapi itu selesai, kasusnya selesai karena ada waktu yang diberikan untuk melengkapi bukti-bukti tersebut hingga
sidang dimulai, yaitu hari Selasa 18 Juni 2019 pukul 9 pagi. Artinya sebelum sidang dimulai, semua bukti-bukti sudah harus lengkap. Jadi ada toleransi untuk proses tersebut begitu. Ya, memang ada perubahan jadwal ya. Di mana yang harusnya tanggal 17 Juni 2019 itu dirubah menjadi 18 Juni 2019. Ya, diundur sehari karena mengakomodir dari KPU. Termohon untuk menyiapkan saksi-saksi ya. Karena ada proses pemanggilan, transportasi, daerah yang berjauhan dan seterusnya yang membuat termohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan harinya. Gitu. Awalnya diminta 2 hari undurnya dari hari Rabu, kemudian akhirnya disepakati pada hari Selasa pukul 9 pagi tanggal 18 Juni. Ya. Dan juga dari pihak pemohon, di mana pada Mahkamah Konstitusi memberikan waktu, yaitu sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana dia memberikan bukti-buktinya, yaitu pada hari ini, hari Jumat, dan juga sampai dengan hari Senin, yaitu yang biasa beroperasi pada sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat akan diperpanjang sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat. Karena ini memang sidangnya adalah sidang yang padat, artinya tanggal 28 Juni sudah harus diumumkan keputusan, sehingga kita berdoa dan berharap agar pihak terkait, pemohon, siapapun yang berkepentingan untuk tetap menjaga ritme ya dengan dia. Karena ini menentukan nasib bangsa Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi diberikan kepercayaan sebagai, tadi diulang, guardian of constitution, artinya pelindung terakhir lah dari konstitusi negara Indonesia. Dan juga memang tadi ada argumentasi-argumentasi yang menarik, itu yang disampaikan oleh pemohon, di mana mereka menyampaikan bahwa ada 5 bentuk kecurangan yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh pasangan 01. Seperti 5 bentuk kecurangan, seperti salah satunya ada ketidaknetralan aparatur negara, yaitu yang disebut secara eksplisit itu ada polisi dan juga dengan badan intelijen. Selain itu juga ada diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Terus ada penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Selain itu juga yang keempat ada penyalahgunaan APBN, dan juga yang terakhir penyalahgunaan anggaran APBN. Ya, dari semua tuduhan tersebut disampaikan oleh pemohon, yang itu semua bukti-buktinya harus dijawab pada hari Selasa nanti. Jadi tadi tidak ada agenda untuk membantah penyampaian dari pemohon, tetapi agenda tersebut dibikin atau diberikan waktu pada hari Selasa yang sidangnya dimulai pukul 9 pagi. Jadi artinya selama proses ini kita akan melihat bagaimana persiapan ataupun jawaban nantinya dari pihak yang terkait dan termohon. Ya, memang dari pemohon sendiri juga selain dengan 5 bentuk kecurangan, dia juga memberikan argumentasi kecurangan secara kuantitatif di sini, Bung. Di mana mereka menyampaikan seperti DPT yang tidak masuk akal, ya, seperti ada 17,5 juta, dan seperti temuan yang terjadi di mana ada sebanyak 9 juta masyarakat yang terdaftar di DPT yang lahir di tanggal 1 Juli. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sekitar lebih dari 5 juta pemilih yang terdaftar di DPT itu lahir atau bertanggal lahir di 31 Desember, dan terakhir di 1 Juni sebanyak 2 juta pemilih yang tanggal lahirnya sama. Nah, itu semua nanti itu bukti-bukti yang disampaikan oleh tim 02, dan sekarang kita akan simak wawancara dari Ketua Tim dari 02 BPN Prabowo Sandi, yaitu Bambang Wijoyanto. Selamat menonton. Penggunaan IT-nya di tahap yang mana ya Pak? Secara nantilah bos, mau buru-buru aja ketahuan dong. Ya, laporan yang berani gimana Pak? Mau sholat nih. Gimana soal laporan yang Peradi Pak? Laporan Peradi. Saya lagi jalanan tugas penting negara. Teman-teman itu silakan saja. Ada tugas penting yang Gimana Pak? Pak, tadi bacakan adalah siapa yang direvisi pada tanggal 10 Juni tadi ya Pak ya?
Kenapa? Yang dibacakan akhirnya yang diajukan pada saat 10 Juni. Yang dibacakan adalah yang saya bacakan itu. Iya, itu pada tanggal 10 Juni, Pak. Yang dibacakan itu yang dilakukan perubahan. Baru berarti. Pembuktian 52% nanti seperti apa? Masa sekarang? Mana di bypass? Bukti ini. Kalau dibaca aja belum. Nanti kalau saya dituding trial bypass gimana? Pak, untuk nanti yang akan dibacakan kembali apa, Pak? Untuk sidang lanjutan? Saya nanti mungkin akan konsentrasi di kuantitinya ya, karena kemarin tadi kan lebih banyak di quality. Di quality itu juga udah masuk di poin ketiga kan. Jadi saya mau coba speed up nanti di kuantitinya. Jadi bagaimana sistem kecurangan di dalam IT, karena kami nanti akan menghadirkan orang-orang yang mengetahui soal-soal seperti itu. Kalau tadi poin yang disampaikan pun untuk 01 untuk KPU dan Bawaslu sendiri poinnya apa? 01 itu kan part of KPU tuh. Nanti itu akan dijelaskan di bagian ujungnya gitu loh. Ini belum masuk ke sengketa hasil ya, Pak. Bukti yang dibawa Ya itu nanti di quantity, Bos. Itu di quantity. Makanya permohonan ini agak beda dengan yang lain-lain. Ini kombinasi antara quality dan quantity argumen yang dibangunnya di situ. Di dalam argumen quality itu ingin ditunjukkan kecurangan. Kenapa kecurangan itu jadi penting? Karena prinsip dalam election itu adalah 22E ayat 1 itu. Rahasia, jujur, dan adil. Nah prinsip-prinsip itu yang dilanggar. Anda nggak akan mungkin bicara soal angka kalau kecurangan itu begitu masif. Jadi logiknya gitu, akal sehatnya gitu. Angka itu nggak akan ada gunanya diperbincangkan kalau tidak dikaji dari mana angka itu bisa muncul. Makanya kan kemudian ada perbedaan loh. Di semua tempat di mana ada kampanye 02, maraknya luar biasa. Ya kan? Terus kenapa kemudian di TPS-nya tidak? Ini kan ada kondisi kayak gitu. Bandingkan ketika pemilu yang berkaitan misalnya ini. Coba kaitkan antara DPD dan presiden di pemilihan yang sama. Kenapa di DPD jumlah suara rusaknya lebih besar ketimbang suara tidak rusaknya? Itu nanti kita akan buktikan. Pak bisa dijelaskan 5 kecurangan tes kan tadi mulai dari. Tadi gue udah baca 3, Bos. Yang 2 nanti saya baca lagi. Jangan di sini deh. Nanti saya nggak boleh baca di situ. Yang kuantiti nanti apa aja Pak poinnya, Pak? Yang dari sisi kuantitinya yang bakal Bapak sampaikan. Keduluan. Baca aja deh. Poin-poinnya aja, Pak. Apa nantinya? Di kuantiti itu akan ada identifikasi gimana yang jadi gini. Kecurangan itu dilakukan dengan 2 metode, penggerusan dan penggelembungan. Bagaimana metode penggerusan dan bagaimana metode penggelembungan? Nanti kalau saya ngomongin di sini, tapi udah ngomongin ya, mereka udah nyiapin gugatannya, jawabannya lebih canggih lagi dong. Kok nggak apa-apa? Ini mulai berpihak kan? Kira-kira gitu. Tadi Ketua KPU mempertanyakan kenapa yang Ketua KPU? Iya Pak, hari pertama tadi kita nanya kenapa yang dibacakan itu yang tanggal 10 Juni berkasnya bukan yang tanggal 24 Mei. Kamu tanya sama ini dong, sama majelis hakimnya. Kan saya membacakan dan boleh dibacakan. Lalu Pak, satu lagi Pak, tadi Ketua KPU bertanya karena dari jam 9.55 sampai 11.15 menurut KPU itu semuanya ditujukan kepada 01, jadi termohonnya Iya, karena memang belum sampai di situ. Nanti akan sampai di situ. Ya, oke Pak. Baik. Sudah, apalagi? Sudah, Kasihan dong. Terima kasih. Cara ketua tim dari penggugat atau pemohon dari 02 yaitu Bambang Wijayanto yang diwawancara, dan ada kesimpulan tadi beliau mengatakan bahwa kecurangan itu dilakukan dengan 2 metode yaitu penggelembungan dan penggerusan suara. Jadi yang satu digembungkan suaranya, yang satu lagi digeruskan atau dikurangi suaranya, dan itu akan dibuktikan nanti di tempat sidang. Dan juga tadi ada pernyataan bahwa ketika kampanye pihak 02 atau tim 02, yakni Prabowo Sandi, selalu membludak warganya, sedangkan tim 01 itu tidak sebanyak dari 02, tetapi pada akhirnya di TPS kenapa hasilnya berbeda gitu. Kemudian ada poin bahwa di suara DPD dengan Pilpres itu di DPD surat-suara rusak sangat banyak, sedangkan di hasil Pilpres suara-suara yang rusak tidak terlalu banyak. Jadi nanti akan dibuktikan di persidangan. Ya, memang ada indikasi memang ada suatu penggelembungan yang terjadi di mana ada perbedaan suara Pilpres dan juga suara DPD itu berbeda.
Nah, itu makanya mungkin ada indikasi ada penggelembungan suara di DPD agar suara di Pilpres itu sama. Jadi dengan cara suara rusak yang ada di PD itu lebih besar daripada suara asli atau suara syah yang ada di DPD. Menarik kita saksikan bagaimana nanti tim ahli atau dari pemohon Betul. menggugat, kemudian jawaban dari pihak yang tergugat, karena sekali lagi ini adalah pemilu yang melibatkan seluruh bangsa Indonesia. Betul. Sehingga harapan kita Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang akan mengadili bisa sebaik mungkin menyusun atau menjawab hasil dari tuntutan, sedangkan dari pihak yang pemohon bisa membuktikan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap sekali lagi Mahkamah Konstitusi bisa menjadi bagian dari pelindung konstitusi Indonesia sehingga kemaslahatan untuk bersama bisa terwujud. Dan itu juga merupakan salah satu bagian dari hak demokrasi secara konstitusional di mana pasangan Prabowo Sandi akhirnya memberikan gugatan atau melakukan gugatan kepada MK. Dan ini menjadi salah satu hal yang memang ditunggu bersama-sama bagaimana keputusan MK nantinya. Menarik ya. Bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya dan setegak-tegaknya untuk bangsa Indonesia. Ya. Kembali lagi nanti dengan kita di sidang berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan live event Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019. Saya Rianda Diguna. Dan saya Virgandi Perentoro. Sampai bertemu lagi.